Selamat siang, Pak Imam dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok 2 akan melanjutkan pembahasan marketing sosial di step 5, Audience Insight, dan step 6, Crafting a Desired Positioning, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Mariana Alexandra. Kemudian dilanjutkan oleh teman-teman saya, ada Hedi Rizky Amalia, ada Fajar Darmawan TB, dan Andriana Pratama Putra. Oke, sebelum kita masuk ke step 5 dan step 6 ini, kita mau membahas tentang social campaign yang dilakukan di Australia di tahun 2016-2017. Jadi social campaign-nya itu bertajuk Reducing Food Waste in Australia, dilakukan di Redland by Social Marketing at Griffith. Jadi Australia itu menghadapi permasalahan serius terkait limbah makanan yang menimbulkan dampak ekonomi dan lingkungan yang besar. Di tahun 2014 sendiri, limbah makanan Australia itu menelan biaya sekitar 8 miliar Australian dollar per tahun, dan sekitar 40% sampah rumah tangga mereka merupakan bahan makanan yang terbuang, terutama buah dan sayuran. Pada kampanye ini, tujuannya untuk mengurangi limbah makanan rumah tangga dengan fokus pada pemanfaatan kembali sisa makanan, terutama si buah dan sayuran tadi, melalui peningkatan kepercayaan diri dalam memasak dari bahan makanan yang tersedia ada di rumah ya. Nah, pada social campaign tersebut, mereka memiliki 3 langkah-langkah strategis ya, dari riset formatif. Jadi pertama, mereka melakukan literatur review dan survei community untuk mengetahui jenis makanan apa yang paling sering terbuang. Kemudian, diskusi kelompok untuk mengidentifikasi 10 bahan makanan yang paling umum dan ditemukan yang terbuang. Jadi diskusinya ini melalui si survei isi kulkas. Jadi mereka itu dari isi kulkas itu mereka tahu nih 10 bahan makanan yang umum ditemukan dan terbuang. Selain itu ada insight dari audiens gitu ya. Jadi mereka itu memiliki hambatan utama. Jadi kayak mereka itu kepercayaan dirinya rendah dalam memasak dari bahan makanan sisa gitu. Terus mereka itu pengen nih dari campaign ini mereka pengen ada manfaatnya buat mereka, yaitu kemampuan menciptakan hidangan praktis dan lezat dari bahan makanan yang sudah ada. Jadi mereka mengharapkan solusi berupa edukasi kreatif, resep sederhana, dan demo secara langsung gitu ya. Itu insight dari audience. Nah, di campaign tersebut ada intervensi pemasaran yang berjudul Waste Not, Want Not. Jadi ada 5 elemen kunci campaign mereka. Yang pertama, ada resep sisa makanan. Ada 16 resep dari chef profesional berdasarkan 10 bahan makanan yang paling sering terbuang. Kemudian, yang kedua, mereka ada campaign tentang pakai intervensi. Jadi ini tuh termasuk daftar belanja, papan potong, tas belanja, resep, serta undangan event. Dilanjutin nih, nggak cuma sampai di undangan event doang, tapi mereka ada demonstrasi masak harian yang lokasinya di pusat perbelanjaan dengan bahan makanan yang nyata. Selanjutnya, yang keempat ada kegiatan interaktif. Jadi pengunjung ini diminta memilih bahan makanan dari kulkas display mereka dan diskusi tentang apa aja yang bisa dimasak dari bahan makanan tersebut. Di campaign itu, mereka melakukan promosi melalui Facebook dan liputan media yang menjangkau sekitar 500.000 orang. Jadi si elemen campaign ini tuh key elemennya itu dibuat sebagai respon terhadap tingginya si jumlah limbah makanan Australia, khususnya di bagian rumah tangga. Jadi kampanye ini punya pesan inti. Message intinya tuh jika kita tidak membuang-buang makanan, maka kita tidak akan kekurangan. Nah, dari campaign ini kan pasti ada evaluasi dan hasil. Di tahun 2017 sendiri, campaign ini berhasil menjadi finalis dalam kategori Marketing Excellence oleh Australian Marketing Institute. Jadi mereka punya 3 hasil. Yang pertama tuh 41% peningkatan jumlah responden yang hampir tidak membuang makanan buah ataupun sayuran dari setelah campaign tersebut. Terus 71% mengatakan campaign ini membuat mereka mikir tentang limbah makanan itu sendiri yang mereka hasilkan setiap harinya. Kemudian adanya peningkatan signifikan dalam self-efficacy memasak. Nggak cuma itu aja, mereka juga punya dampak tambahan. Jadi kunjungan ke pusat perbelanjaan itu sendiri meningkat 15%. Serta ada dukungan in-kind sebesar 117.512 Australian dollar gitu. Nah, itu cukup mengenai campaign-nya. Selanjutnya kita mau bahas step 5 ya. Jadi step 5 itu kan identify audience insight yang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pemasaran sosial di mana fokus utamanya itu
memahami secara mendalam audiens prioritas, bukan hanya apa yang kita ingin mereka lakukan sebagai marketer, tapi apa yang mereka pikirkan, rasakan, alami terkait perilaku yang diharapkan. Jadi yang pertama itu ada perceived barriers. Di perceived barriers ini, uh, hambatan apa sih yang mereka rasakan gitu ya? Apa yang membuat mereka tidak melakukan perilaku yang diharapkan? Bisa berupa kurangnya pengetahuan, waktu, keterampilan, rasa takut atau anggapan bahwa itu sulit. Yang kedua, dari audience insight itu mereka itu ada desired benefits, manfaat yang diinginkan yang menurut mereka akan mereka dapatkan jika melakukan perilaku tersebut. Bukan sekedar manfaat logis nih seperti jadi lebih sehat gitu ya, tapi yang terasa penting sebagai pribadi secara pribadi gitu. Jadi kayak lebih percaya diri, hemat uang atau ada rasa bangga sama diri sendiri. Kemudian ada pemicu potensialnya, potential motivators yang merupakan uh, apa sih hal-hal yang bisa menggerakkan mereka, bisa berupa sesuatu yang dikatakan, ditunjukkan, diberikan, ataupun dilakukan oleh pihak lain yang mereka percayai. Lalu aspek selanjutnya ada the competition. Jadi perilaku lain apa yang mereka lakukan sebagai intinya, atau siapa yang mengirimkan pesan bertentangan dengan perilaku yang diharapkan, apakah seperti itu, gitu ya. Yang terakhir itu aspeknya ada influential others, jadi pihak yang berpengaruh. Siapa aja yang mereka dengerin, lihat atau jadi panutan terkait perilaku tersebut, bisa teman, keluarga, tokoh masyarakat, selebriti gitu ya. Jadi kenapa sih step 5 ini penting gitu? Kalau misalnya kita udah paham step kelima ini yang identify audience insight, kita sebagai perencana kampanye itu bisa menyusun strategi ya 4P itu ya, yang nyata, relevan dan persuasif dengan insight dari audience, pesan yang dan program ini tuh tanpa insight ini pesan dan programnya tuh pasti gagal, cenderung gagal karena tidak menyentuh kebutuhan atau situasi hidup audiens gitu. Contohnya nih kalau misalnya perceived barriers atau kita contohnya potensial motivators deh, pemicu yang potensial. Kan tadi kita bahas sebentar. Apa sih yang bisa dikatakan diberikan, ditunjukkan atau dilakukan untuk mendorong mereka bertindak gitu ya. Kita bisa kasih hadiah kecil atau misalnya cerita-cerita sukses, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ya tentang exchange theory. Jadi exchange theory ini prinsip dasar dalam pemasaran yang menyatakan bahwa suatu pertukaran itu hanya akan terjadi jika orang merasa bahwa manfaat yang mereka terima lebih besar atau setidaknya seimbang dengan apa yang mereka korbanin gitu ya. Orang hanya akan quote unquote membeli perilaku baru ini jika mereka merasa mendapatkan nilai yang sepadan atau lebih besar. Jadi bare minimumnya sepadan gitu ya dari biaya yang mereka keluarkan. Gitu. Nah, kita mau bahas lebih dalam nih tentang 3 aspek yang pertama tadi, yang perceived barriers. Jadi hal-hal yang menurut audiens itu membuat mereka sulit atau enggan melakukan perilaku yang diinginkan, baik itu hambatan nyata ataupun cuma persepsi. Jadi jenis barriers itu ada 2 ya. Ada internal sama eksternal. Kalau internal itu hambatannya ada kurangnya pengetahuan dari audiens itu sendiri, ada rasa malu dan tidak percaya diri maupun takut gagal. Nah, barriers dari eksternal itu biaya, akses yang susah, habis itu waktu, dukungan sosial yang rendah gitu. Kayak misalnya gini, uh, kalau misalnya kita pengen apa namanya orang mau bawa tas belanja sendiri, manfaat yang harus ditekenin itu kayak hemat biaya kantong plastik, ramah lingkungan, tampil keren. Kalau misalnya kita mau mengatasi sisi biaya, kayak misalnya lupa bawa tas gitu ya, solusinya tuh kita bisa kasih tas lipat kecil yang bisa disimpan di saku gitu. Untuk selanjutnya tuh desired benefits. Jadi apa yang dianggap menguntungkan atau bernilai oleh audiens jika mereka melakukan perilaku yang diinginkan dari sudut pandang mereka dan dapat bersifat praktis. Contohnya itu
perilaku tidak membuang sampah sembarangan. Jadi manfaat yang mereka dapatkan tuh lingkungan jadi lebih bersih, saya pun betah gitu ya. Tetangga jadi lebih respect karena saya peduli lingkungan. Ataupun bisa juga anak-anak saya jadi belajar dari saya kalau misalnya saya membuang sampah sembarangan gitu. Jadi kita harus tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Selanjutnya potensial motivators. Jadi ini tuh adalah hal-hal yang dapat mendorong atau memicu audiens untuk mau mulai dan ataupun mencoba melakukan perilaku baru. Jadi si potensial motivatorsnya ini tuh punya pertanyaan pemicu sendiri. Jadi pertanyaan pemicunya itu ada apa yang bisa dikatakan agar Anda mau mencoba, apa yang bisa diberikan atau dilakukan untuk mendorong Anda. Yang ketiga, apa yang bisa membuat Anda merasa yakin. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh adalah potensial motivators gitu untuk melakukan perilaku yang baru gitu. Misalnya nih ya, perilaku menggunakan transportasi umum. Pemicu potensialnya tuh bisa dikasih voucher gratis untuk perjalanan pertama, atau ngeliat temen influencer naik KRL tapi tetap gaya gitu ya. Sama disediakannya jalur cepat dan AC yang dingin yang membuat pengalamannya nyaman untuk kayak di Transjakarta gitu ya. Walaupun sekarang juga ada tuh di Jakarta yang ASN itu harus selfie hari Rabu kalau lagi naik transportasi umum. Ya, itu juga bisa jadi potensial motivators gitu ya. Oke, dari saya itu semua. Kemudian selanjutnya akan dilanjutin sama Mbak Hedi. Terima kasih. Materi selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai identifikasi dari kompetisi. Dalam sosial marketing, kompetisi itu nggak cuma tentang produk atau layanan serupa, tapi itu bisa jadi kebiasaan lama, persepsi, atau rasa nyaman yang bikin audiens itu susah untuk berubah. Contohnya itu pada misal kampanye yang mendorong penggunaan transportasi umum. Bisa jadi kompetitornya itu bukan berupa produk mobil atau layanan serupa dari transportasi umum, tapi bisa jadi tuh rasa nyaman atau fleksibilitas waktu yang dirasakan oleh audiens ketika menggunakan kendaraan pribadi. Nah, setelah kita mengidentifikasi kompetisinya, langkah selanjutnya itu juga kita harus mengidentifikasi hambatan dan manfaat yang dirasakan audiens terhadap pilihan kompetitor tersebut. Jadi ada 4 pendekatan utama yang bisa dilakukan dan semuanya bisa digunakan secara bersamaan menurut McKinsey, Moore, dan Smith. Jadi yang pertama itu meningkatkan manfaat dan dari perilaku yang diharapkan. Lalu yang kedua itu mengurangi hambatan atau biaya dari perilaku yang diharapkan. Lalu yang ketiga itu mengurangi manfaat dari perilaku pesaing. Dan yang terakhir itu meningkatkan hambatan atau biaya dari perilaku pesaing. Contohnya nih ketika kita mau bikin campaign yang mendorong orang buat pakai kantong belanja kain. Jadi kita bisa pertama kita bisa menekankan manfaatnya seperti tahan lama dan ramah lingkungan. Itu tadi poin satu. Terus sekaligus kita juga bisa ngasih tahu nih kalau ini tuh mengurangi hambatan mereka kayak dengan menyediakan tas yang ringan dan mudah dibawa di poin 2. Lalu di saat yang sama kita juga bisa memperlihatkan dampak negatif dari penggunaan kantong plastik. Nah, selain kompetitor, kita tuh juga perlu mempertimbangkan siapa aja sih yang punya pengaruh terhadap target audiens gitu, terhadap perilakunya. Biasanya tuh kelompok ini tuh bisa mencakup keluarga, teman, tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga influencer di sosial media. Jadi contohnya nih di kampanye imunisasi anak-anak, kan keputusannya tuh berada di orang tua, khususnya di ibunya. Jadi kalau lingkungannya si ibunya misal sangat mendukung dan semua anaknya tuh imunisasi, bisa jadi ibunya tuh akan mengikuti perilaku imunisasi tersebut. Tapi sebaliknya kalau misalnya ternyata lingkungannya tuh tidak mendukung atau kontra dengan imunisasi, bisa jadi ibu itu tuh akan mengikuti perilaku tersebut. Nah, dengan mengetahui siapa aja sih pihak-pihak yang berpengaruh ini, kita tuh bisa melibatkan mereka secara strategis, bahkan bisa menjadikan mereka tuh sebagai duta perubahan dalam kampanye kita.
Kemudian kita juga harus mempelajari lebih jauh mengenai prioritas audiens kita. Jadi buat paham audiens kita secara mendalam, jadi kita bisa menggunakan beberapa metode riset kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya tuh biar kita tuh mendapatkan informasinya itu nggak cuma berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan insight yang otentik dan bisa dijadikan dasar strategi kita. Yang pertama itu ada in-depth interview. Jadi ini dilakuin secara personal untuk menggali opini dan pengalaman mendalam dari setiap individunya. Terus yang kedua itu ada fokus group discussion atau FGD. Jadi kita mengumpulkan beberapa orang dalam satu sesi diskusi untuk mendapatkan perspektif mereka secara kolektif. Yang ketiga yaitu survei. Jadi ini tuh metode yang cocok buat menjangkau audiens dalam jumlah yang besar dan mengukur data secara kuantitatif. Yang selanjutnya itu ada observational research. Jadi itu ini melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku audiens di lapangan ataupun di platform digital. Ketika sedang menyusun campaign sosial, kita tuh juga perlu tahu nih insight dari audiens tuh kayak gimana. Jadi insight ini tuh bisa diperoleh dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Contohnya bisa melalui riset internal organisasi, seperti laporan campaign yang sebelumnya udah pernah dilakuin, terus bisa juga dari data pemerintah seperti dari BPS atau Kementerian Kesehatan, bisa juga dari laporan NGO atau lembaga internasional seperti UNICEF, WHO, atau Save the Children. Bisa juga dari jurnal akademik yang menyajikan studi terkini. Terus bisa juga dari platform digital seperti media sosial, forum online, atau ulasan pengguna. Jadi dari situ kita bisa tahu nih kayak opini publik secara real time tuh kayak gimana sih. Nah, jadi gimana sih insight audience tuh bisa membantu kita ngedevelop strategi campaign. Jadi insight audience ini pertama bisa menyesuaikan value proportion agar lebih sesuai sama kebutuhan dan motivasi audiens. Yang kedua yaitu kita tuh jadi terbantu buat memilih channel komunikasi yang tepat gitu, yang emang digunain sama audiens yang secara aktif. Misalnya nih, Gen Z tuh lebih sering pakai TikTok. Terus kita juga bisa mengatur ulang segmentasi pasar berdasarkan perilaku dan preferensi. Jadi nggak cuma demografi aja. Terus kita juga bisa ngehindarin strategi yang didasarin cuma dengan asumsi atau stereotip yang salah gitu. Ketika kita lagi melakukan proses riset audiens, kita tuh nggak bisa terhindar dari yang namanya revisi atau perubahan gitu. Jadi kadang kadang ada situasi atau hasil yang ternyata tuh menuntut perubahan strategi kita dari awal gitu. Nah, revisi atau perubahan ini tuh bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, bisa jadi karena audiensnya tuh nggak merasa terhubung sama pesan awal kita. Jadi kita tuh harus nyesuaiin sama pesan yang lebih sesuai dengan audiens kita. Bisa juga karena saluran komunikasi yang kita pilih tuh salah, jadi nggak efektif. Nah, kita jadi perlu eh, beralih ke media lainnya. Nah, adaptasi terhadap perubahan atau problem ini tuh sangat penting kita lakuin biar campaign kita tuh tetap relevan dan berdampak. Nah, ini yang paling penting sih. Jadi ketika kita melakukan riset terhadap audiens, kita juga tetap harus menjunjung yang namanya etika. Artinya pertama, informed consent, jadi peserta itu harus tahu tujuan riset dan mereka tuh setuju secara sukarela. Terus yang kedua yaitu confidentially. Jadi data pribadi audiens yang sudah kita terima itu harus kita jaga kerahasiaannya. Yang ketiga yaitu tidak manipulatif. Jadi segala pertanyaan atau pendekatan tuh nggak boleh menyesatkan audiens. Lalu yang keempat itu perlindungan terhadap kelompok yang rentan seperti anak-anak atau minoritas. Jadi dengan demikian tuh proses riset tuh nggak cuma valid secara ilmiah, tapi juga bisa bertanggung jawab secara sosial. Nah, ini ada salah satu contoh program. Jadi programnya itu kampanye tuh bertujuan buat mengurangi resiko kematian akibat serangan jantung di kalangan petugas pemadam kebakaran. Yang mana teman-teman tahu kan kayak profesi ini tuh tingkat stres dan resiko fisiknya tuh tinggi. Nah, tim peneliti tuh nemuin salah satu hambatan utama yang dihadapi petugas tuh
rasa enggan mereka tuh buat ngejalanin pemeriksaan medis karena adanya rasa takut, stigma, serta kekhawatiran terhadap dampak karir mereka kalau misalnya ditemuin masalah terhadap kesehatan mereka. Jadi berdasarkan insight tersebut, peneliti itu menyusun strategi komunikasi yang akhirnya mereka rancang dengan pendekatan yaitu menghargai budaya maskulinitas dan solidaritas mereka. Nah, salah satu taktiknya itu dengan menggunakan uh, keterlibatan rekan kerja sebagai panutan atau peer champion. Jadi peer champion ini digunakan buat mendorong partisipasi dari para petugas pemadam kebakaran. Hasilnya dari pendekatan ini tuh akhirnya berhasil meningkatkan kesadaran dan keterlibatan para pemadam kebakaran terhadap program kesehatan dan ini tuh nunjukin pentingnya gimana sih paham audiens tuh bisa merancang intervensi dari suatu program. Oke, terima kasih Heidi atas penjelasan sebelumnya dan Marina juga atas penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan sharing mengenai crafting and desired positioning. Apa itu positioning? Positioning itu diperkenalkan oleh Al Rice and Jack Trout di tahun 1970-an. Menurut beliau adalah bukan apa yang dilakukan terhadap produk, tetapi apa yang ditanamkan dalam benak konsumen. Seperti kita ketahui, produk bisa berupa barang, jasa, lembaga, atau orang, personal branding. Nah, selanjutnya, tantangan komunikasi modern. Saat ini, otak manusia itu seperti spons karena penuh informasi. Karena paparan, banyak sekali paparan-paparan yang masuk dalam otak manusia. Nah, atas informasi baru tersebut hanya bisa masuk dengan mengobarkan informasi lama. Sehingga ketika kita mau mengkomunikasikan sesuatu, harus simple. Simplicity is the key. Kurangi ambiguitas. Gunakan bahasa yang lugas, tajam, dan mudah dipahami. Nah, kenapa positioning penting? Karena yang pertama dunia modern ini over communicated society. Ada istilah over communicated society. Ini adalah istilah yang karena dalam dunia modern ini karena begitu mudah informasi didapat dan paparan begitu masif dan intensif dari segala penjuru. Sehingga bagi konsumen hanya menerima pesan yang relevan dengan pengalaman mereka dan mudah diingat karena begitu banyaknya, terlalu over communicated. Nah, dengan positioning inilah kita bisa menjadikan alat untuk menonjolkan diri di antara kompetitor. Peran emosi dalam positioning itu apa sih? Apakah penting? Ya, menurut buku ini, peran emosi sangat penting karena edukasi rasional saja tidak cukup. Emosi bisa menggerakkan perilaku dan motivasi dari seseorang. Contoh, masih ada yang merokok, mungkin bukan karena kurang edukasi. Kemudian fast food tetap laku, mungkin karena iklannya menyentuh kenikmatan bukan kalori. Oleh karena itulah di sini positioning harus menyentuh emosi dan rasional supaya iklan-iklan rokok maupun fast food ini bisa lebih efektif. Kemudian dalam positioning itu juga harus bisa diintegrasikan dalam 4P. P yang pertama yaitu produk. Jadi harus relevan dan bermakna secara emosional. Jelas ya tadi bahwa emosional sangat penting sehingga diperlukan makna secara emosional supaya lebih tertanam. Dari segi harga, bukan hanya sekedar biaya tapi harus bisa mencerminkan value-nya. Apa sih value yang bisa didapat? Kemudian dari segi P yang ketiga yang place, tentu saja harus mudah diakses oleh target market.
Yang keempat, promosi yang tidak kalah. Itu pesannya harus dipersonalisasi dan kuat gitu ya. Dengan positioning inilah kalau kita menarik positioning 4P ini akan lebih tajam dan efektif. Dalam menyusun positioning ternyata ada structure yang biasa dilakukan. Yaitu yang pertama untuk bla 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 target audiensnya, kemudian brandnya itu apa, dimulai dengan brand, kemudian kategori produknya apa, manfaat utamanya apa, dan alasan pembedanya. Nah, sebagai contoh ini untuk ayah, contoh ya, ini kalimatnya adalah untuk ayah atau statementnya, untuk ayah yang berjuang kembali ke keluarganya, dat adalah komunitas pendukung yang membantu mereka melewati birokrasi dan rintangan pribadi karena dipimpin oleh sesama ayah yang pernah mengalami hal serupa. Nah, kalau lihat di sini, untuknya kan ayah-ayah. Brandnya apa? Dad. Terus kategori produknya apa adalah komunitas pendukung. Nah, untuk kemudian manfaatnya apa? Untuk yang membantu melewati birokrasi dan rintangan pribadi. Alasan pembedanya apa? Yaitu dipimpin oleh sesama yang pernah mengalami hal serupa. Itulah statement positioning yang biasanya berlaku dan bisa dipakai untuk efektivitas statement. Nah, sebagai studi kasus ini, dads ini adalah komunitas dari para ayah. Latar belakangnya adalah banyak ayah yang terpisah dari anak karena sistem hukum, kecanduan, atau kemiskinan. Nah, ternyata dads ini diperuntukkan hadir sebagai komunitas support. Kemudian penyedia informasi praktis dan sumber kekuatan emosional. Dalam tagline-nya, you are not alone, there is a way back. Cukup efektif. Nah, data dan dampak sosialnya. Data yang ada adalah banyak anak dari rumah tanpa ayah itu lebih rentan terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan kecanduan. Tingkat drop off yang lebih tinggi dan resiko kehamilan remaja menikah. Nah, ini adalah dampak biaya sosial yang bisa terjadi adalah di atas 100 miliar US dollar. Ini di Amerika Serikat. Sehingga dengan positioning kita bisa memberikan insight bahwa insight positioning menyasar dampak multigenerasi dari ketidakhadiran ayah. Nah, positioning that sebagai gerakan sosial, dia tidak hanya menjual layan, tapi juga menjual identitas komunitas. Makna dari adanya that ini dan komunitas itu sendiri. Nah, positioningnya adalah emosional karena berbasis pengalaman. Seperti yang disebutkan di awal adalah karena berdasarkan pengalaman hari ayah yang telah dilalui. Sehingga strategi brand adalah sebagai agent perubahan sosial. Dari pembelajaran ini sebagai praktisi pemasaran apa sih? Jadi yang pertama adalah positioning itu ternyata sebagai alat strategis bukan hanya slogan. Yang kedua harus fokus pada emosi target. Harus konsisten dalam semua elemen pemasaran, yaitu 4P-nya. Disesuaikan dengan segmen yang spesifik. Contohnya apa? Kampanye sosial, produk sosial, CSR, dan perusahaan. Nah, sebagai penutup dari bagian yang saya presentasikan, yang pertama adalah positioning itu efektif apabila kombinasi rasional dan emosional. Dalam isu sosial, emosional inilah yang appeal lebih dominan karena lebih ke pengalamannya. Studi dat menunjukkan bahwa positioning yang kuat dapat menggerakkan komunitas dan memicu perubahan struktural. Jadi kesimpulan inilah yang bisa kita dapat dari
bahan yang saya barusan share. Jadi positioning itu sangat penting dan efektif apabila mengkombinasikan rasional dan emosional. Demikian paparan sharing dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai competition focus positioning. Dalam sosial marketing, kita sering bukan hanya bersaing dengan produk atau layanan lain, tapi juga dengan perilaku lama atau pilihan yang terasa lebih nyaman bagi si audiens. Misalnya, dalam campaign Road Crew di Amerika, anak muda cenderung pulang menyetir sendiri setelah pesta, tapi campaign ini menawarkan party bus gratis yang justru lebih seru dan aman. Jadi di sini, perilaku positif yaitu naik party bus diposisikan sebagai opsi yang lebih menarik dibanding kompetitornya atau maksudnya perilaku lama. Tujuannya adalah membuat audiens berpikir si campaign Road Crew ini ya bukan hanya sekedar lebih benar dan aman, tapi juga lebih keren dan saya mau melakukan ini. Kalau sebelumnya kita fokus menonjolkan keunggulan dibanding kompetitor, sekarang kita masuk ke repositioning. Ini digunakan ketika perilaku yang kita dorong sudah dikenal oleh masyarakat, tapi sayangnya masih dianggap negatif atau tidak relevan. Misalnya, banyak orang menganggap naik sepeda itu membosankan, lama, capek, terus di jalan juga kotor. Maka campaign repositioning berusaha membangun citra baru, yaitu bahwa naik sepeda itu membakar kalori, menjaga lingkungan, dan keren sesuai dengan gaya hidup zaman sekarang. Dengan bahasa dan visual yang tepat, perilaku lama bisa dipersepsikan ulang secara lebih positif dan menarik bagi semua generasi. Ini contoh lain dari repositioning soal transportasi umum yang masih dianggap kuno atau lambat. Jadi transportasi umum bisa kita reposisikan sebagai smart, green, efficient, and modern way to move. Nah, sekarang kita bahas hubungan antara positioning dan branding. Positioning itu seperti pondasi message-nya, sedangkan branding adalah citra atau kepribadian campaign yang terbentuk di benak audiens. Misalnya kalau di contoh gambar ini, positioning-nya adalah air putih sebagai pilihan yang sehat dan cerdas. Branding-nya dibangun lewat warna biru, terus ya gambarnya juga seger, adem gitu ya. Dan slogan-slogan seperti hydrate to feel great, ya atau kalau yang digambar kan give your body the water it needs. Dengan begitu, audiens tidak hanya tahu air putih itu baik, tapi juga mereka merasakan identity dari campaign-nya, yaitu segar, bersih, dan penuh energi. Lalu, penting juga untuk mempertimbangkan etika dalam menyusun positioning. Jangan sampai campaign kita membuat orang merasa disalahkan, ditakuti, atau dipermalukan. Misalnya, menyindir orang yang belum berubah sebagai tidak peduli atau bodoh. Itu bisa menyebabkan kontraproduktif. Jadi si orang-orang ini malah nggak mau berubah sama sekali. Sebaliknya, kita harus menggunakan bahasa yang memberdayakan, mengajak, dan menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dan layak dicoba. Ini juga ada tabel yang menunjukkan kata-kata yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam konteks rehabilitasi karena akan nyambung ke slide selanjutnya. Melanjutkan dari slide sebelumnya, ini yang terakhir, ada studi kasus dari Amerika tentang krisis opioid. Jadi di sana itu banyak orang yang tergantung pada opioid, yaitu sejenis obat pereda nyeri karena dianggap solusi yang cepat. Tapi campaign ini mencoba mengubah persepsi bahwa opioid itu bukan solusi, tapi justru beresiko. Sudah banyak kasus overdosis dari opioid ini yang berujung kematian. Dan di campaign ini, mereka menawarkan alternatif seperti terapi fisik dan konseling. Ini adalah contoh nyata bagaimana positioning digunakan untuk menggeser cara pandang masyarakat terhadap kebiasaan berisiko tinggi bahkan mematikan. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya.